Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufiknya kepada kita hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, melakukan dan melaksanakan ibadah sholat jamaah maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kajian yang berkaitan dengan ulama dunia dan ulama akhirah. Tanda-tanda ulama akhirah, sebagaimana sebagian telah kita kupas di pertemuan yang telah lalu, maka kita saat ini akan mengkaji tanda-tanda yang lain. Di antaranya munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi. Dan daripada tanda ulama akhirah ialah senantiasa menyedekahkan yang lebih dari apa yang dia miliki. Loman. Tanda ulama yang mementingkan akhirat itu adalah ulama yang banyak sedekah, banyak membantu orang, bukan cuma dengan nasihat dan ceramahnya, tapi dengan hartanya. Makanya suatu saat ada ulama kemalingan. Uangnya itu di rumahnya hilang, kalau nggak salah uang 500 juta. Kabarnya nyebar, terdengar oleh ulama yang lain, langsung ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, saya dengar kabar kalau rumahmu habis kemalingan. Betul. Betul, uang 500 juta tercuri dari rumahmu. Betul. Astagfirullah. Ini telepon bukan karena kemalingannya, bukan bahas siapa pencurinya, tapi pertanyaannya ulama yang tadi kepada ulama yang dicuri uangnya, kok bisa di rumahmu ada uang segitu banyaknya? Sampai sebegitu banyaknya nggak kau sedekahkan, nggak kau pakai untuk dakwah, kok iso? Ini pertanyaannya. Kalau kita kan mungkin sekarang siapa sing nyolong, siapa malingnya, sudah lapor belum? Enggak. Yang dipertanyakan ulama lain, kok ada uang segitu banyaknya? Akhirnya ulama yang kemalingan ini bilang, maaf wahai syekh, saya ini kemalingan. Uang itu memang ada di rumah saya, tapi bukan uang saya. Saya dititipi oleh sebagian orang ahlul khair untuk dibagikan kepada fakir miskin. Belum sempat saya bagikan, dicuri duluan. Jadi kalau saya nggak mungkin menyimpan uang sebegitu banyaknya di rumah saya. Masya Allah hadirin. Memang ulama itu harusnya seperti itu. Seperti Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Habib Saleh bin Muhsin itu juga begitu hadirin. Orang datang bawa uang, di rumahnya orang itu antri, minta doa, minta nasihat, semua. Ada yang minta uang. Nah beliau juga kadang-kadang nggak punya uang. Ini ada pejabat datang bawa uang,
umpama sekarang itu bawa uang 100 juta, belum disentuh, Habib ini saya ada sedikit rezeki yang ingin saya sedekahkan kepada sampean. Berapa? 100 juta. Pas. Itu ada orang yang terlilit hutang 100 juta, kasihkan. Yang bawa uang bingung, semua kasihkan. Nih. Karena sudah nggak ada di hatinya itu nyimpen uang, cinta dunia. Itu ulama akhirat. Terus waktu beliau haji, hadirin, beliau haji, ada orang kaya di Mekah itu ngasih uang kepada beliau itu 1 tas, berapa miliar ya, 1 tas itu real, bukan rupiah. Nek rupiah 1 tas kan gak pati akeh, tapi ini real. Nek sak lembar itu 100-300.000, 400 saiki 100-400.000. Nah, kalau 1 gram berarti 4 kali lipat. Jadi kalau 1 tas berarti 4 tas uang Indonesia dikasih waktu haji. Apa yang dilakukan Habib Soleh? Diterima, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Langsung ditulisi satu-satu, kendel, berikan kepada keluarga yang ini, kesian dia, berikan kepada ini. Dibagi di hari itu, terakhir tinggal 1 lembar dikendengi, yang ini buat saya. Ini ulama ul akhirah. Coba nek ulama dunia, kewabe digomuli 1 sak lembar pek itu lho bagi nang lembar. Sing 100 real iki bagi nang fakir miskin, sing sak tas tak gawone mulih. Itu ulama dunia. Maka itu, dan daripada tanda ulama akhirah adalah senantiasa menyedekahkan apa yang di tangannya. Itu Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid itu, hadirin. Ketika di negerinya, di kota Sewun itu kelaparan berbulan-bulan, dia dengan bantuan orang yang memberi makan orang 1 kota itu, nyediakan. Bayangin, saking lomannya, apa yang dimiliki semua diberikan untuk, karena apa? Kata beliau, nurid an nakhdumul ummah, nurid an nakhdumal ummah wala nastakhdimha. Aku ini ulama yang ingin jadi babunya umat, bukan umat yang saya babu. Ini kadang-kadang kita ini kan sebagai ulama memandang orang ini semua harus khidmah kepada saya. Tidak. Tapi kalau orang sudah jadi ulama, pandangannya beda. Ini orang ini saya harus khidmah kepada mereka. Mau keluarganya, mau urusannya, saya akan berkhidmah bagaimana mereka itu semuanya manfaat dari keberadaan saya. Makanya ulama sampai ngoten iki nek sampai sedo nangis kabeh hadirin. Nangis. Sampai bisa hampir stres jamaahnya itu ketinggalan ulama yang seperti ini. Pernah suatu saat ada orang seperti ini meninggal. Tiap habis sholat ini, jamaah keluar dari masjid sambil mengumumkan, ya Allah, aku kilangan, aku kilangan. Ditakoni kilangan sandalah, dudu kilangan kiaiku niki. Kilangan, sampai berbulan-bulan mereka itu merasakan sedihnya. Kilangan betul. Itu rojulun bi ummah. Ulama yang seperti itu 1/1000. Maknane wong kaya ngene nek sampai sedo mending sing liyane 1000. Mending orang kayak kita ini 1000 mati nggak apa-apa, asal jangan dia. Rajulun bi alaf, rajulun bi ummah, itu namanya. Saking manfaatnya. Hamid Pasuruan itu. Ya Hamid Pasuruan itu ketika meninggal, orang-orang itu sampai ngomong gini, malaikat gak keliru sampean. Mending aku cupuk nyawa. Asal
jangan Kiai Hamid, karena manfaatnya masih banyak buat umat. Nyadarkan umat, nyadarkan pejabat, nyadarkan ulama lain, semuanya manfaat. Sampai seperti itu. Mending aku yang mati. Aku gak mati manfaat, tapi ini sayang kan. Ini ulama yang seperti itu kalau meninggal sampai orang itu kepingin ganteni. Tapi terus Allah menjawab. Ada satu di antara mereka ngomong kayak gitu. Oh ya Gusti, mending aku yang mati, pokoknya Kiai Hamid. Akhirnya dia ini pulang, habis ngobrol semua super, sampai dia itu ngelamun di pinggir kali, wonten barongan. Kali kan biasanya ono barongan, pohon apa? Bambu. Kemudian dia duduk merenung sambil nangis. Kok subhanallah ketemu ada orang bawa buding, bawa pisau yang lagi ngambil bambu. Diperhatikan orang yang ngambil bambu ini, diperhatikan. Nggak semuanya ditebang, dia pilih sih. Sing lurus, tes. Nggak sing bengkong ini dijarno sih. Didelok, oh, kayak dijawab oleh Gusti Allah. Berarti yang lurus-lurus ini sudah saatnya dipanggil. Sing bengkong-bengkong kayak awake dhewe iki sik dikek kesempatan. Anggapan iki mau malaikat. Bambu itu kita, sing lurus dipotong, wis lurus wis istiqomah, enak husnul khotimah. Nek sing bleyot-bleyot ngene, sik ngawur ngene, sik mokong-mokong ini, dikek kesempatan, ayo lurus, oleh wis lurus bagi. Makanya sampai aja istiqomah cepet mati. Terus mengong-mengong di ini. Dadi kiai ku ya ngoten, dadi tim sukses, dadi menawa cepet dhuwur. Nek istiqomah ini berangkat mari ngono. Maka itu ya, munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi. Nasihan li ibadillah, hidupnya menasihati orang, ingin memperbaiki orang. Bicaranya itu nasihat. Jadi ulama itu yang dipikirkan itu bagaimana menyelamatkan umat, inqadhul ummah, menyelamatkan umat, itu pikirannya. Ada orang buka aurat, bukan pikirannya gimana memarahi, tapi gimana supaya dia nutup aurat. Ada orang minum, bagaimana dia berhenti minum. Jadi ini diputar hadirin. Bagaimana menasehati, memperbaiki umat, nasihat. Keluar itu dari lisannya mesti ilmu dan nasihat. Itu. Nah kalau ulama sekarang laga, yang keluar dari lisannya bukan nasihat, yang keluar dari lisannya urusan politik. Urusannya bagaimana nganu iki apa carane supaya iki munggah wong iki. Iki kudu ya apa carane supaya iki gak munggah. Yang dipikirkan politik, gimana ini orang dapat jabatan, ini tidak. Ini bukan ulama akhirat ini. Ulama akhirat itu yang di benaknya gimana mau nyelamat umat, gimana benerin umat, nasihat. Jadi kalau duduk sama mereka, yang ada dari lisannya nasihat. Wonten ulama lek jak lugu gak metu nasihat, sing metu makelaran tok ono medidoli. Kon njaluk murah iki. Iki ono sepeda motor sing mlaku 4.000. Didol murah butuh duit uang ini opo ini. Bukan nggak boleh dia bekerja, ya kadang-kadang bekerja juga nggak apa-apa, orang bekerja halal. Rasulullah juga bekerja, tapi tidaklah keluar dari lisannya kecuali mutiara, nasihat, beri nasihat orang. Jadi orang itu kalau duduk mesti dengarkan tentang ilmunya, nasihat, nasihat lil ummah. Nyambung no makhluk sampai Gusti Allah. Ini ulama. Lah, kalau sampai nemu yang seperti itu yang namanya ulama akhirat.
Tapi kalau sampai sudah duduk dengan dia yang ngomongnya politik, ngomongnya ini gak nyambung, hadirin. Ya. Ngomongnya dunia, ngomongnya ini itu, atau ngarasani uang, tambah kamu, tambah karuan. Jadi mending dekat dan duduklah dengan ulama yang tidaklah keluar dari lisannya kecuali nasihat. Jadi memang mereka itu hammuhum inqadhul ummah. Pikirannya bagaimana menyelamatkan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama akhirah. Kemudian syafiqan 'alaiha, dan penuh dengan kasih sayang dengan mereka. Kasih sayang. Jadi kalau ada orang maksiat, ada orang berbuat yang nggak benar, dia nggak musuhin, tapi ya Allah seakan ini salah pergaulan, ini salah kumpul, ini dia terjerat hawa nafsunya, kesian, diselamatkan. Makanya pernah ada satu ulama ini dia ngajar di pondok pesantren. Kemudian melihat anak-anak muda itu suka main bal-balan di lapangan, terus kalau bal-balan kadang-kadang gak sembahyang. Bal-balan berangkat setengah telu sadurunge asar. Nggo mulai ini maghrib baru mulai. Berarti asarilah hilang. Sudah gitu pakai celana pendek, buka aurat. Ini ulama pikirannya bagaimana nyelamatin mereka, bukan menghujat mereka. Diselamat no iki opo jalan. Suatu saat ulama ini iki kiai ambek serbanan ngono nang lapangan delok bal-balan. Anak-anak muda yang bal-balan ini dilihat semua kiai. Bingung, opo kiai kok delok bal-balan. Ya gak apa-apa dulu, kiai dulu bal-balan gak apa-apa. Sing gak oleh kiai dadi kiper. Nih, kan gak enak arek. Engko pas latihan nendang, ya, kena kiai ini kualat. Ya. Dilebokno tengah ya gak iso, kiai ini sarungan. Nih. Kemudian ditanya, orang ini gak enak. Kemudian ngapunten Yai, jenengan kok di sini ngapain? Kak, aku seneng dulu mainmu enak-enak. Dipuji dulu, temenan ayo. Anak muda dilihat kiai dipuji tambah dadi ya diri. Nendangin malik, nendangin ini padahal gak malik loh iso. Wes tingkahnya gak harus sopan, tepuk tangan. Besoknya lihat lagi, tambah sregep. Besoknya lihat lagi, tambah sregep. Biasanya setengah telu kumpul, ini jam loro wis kumpul. Setengah loro wis kumpul. Ngenteni, oh kiai ini teko maneh. So kiai lho rek suwen ambek maine awake dhewe. Sudah. Dapat seminggu tiap hari datang. Kiai itu berhenti, nggak datang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bingung kan? Lu kemana kiai lu nggak datang? Coba konek maranono pas ketemu di tangan dia mau tak takoni. Besoknya ketemu Yai, ngapunten, kok panjenengan mboten nate hadir malih sakniki? Dijawab, loh, inggih aku kepengin delok, cuma sayange siji. No. Kon nek bal-balan ojo celana cekakan, nah, mosok aku delok aurat, aku didosa. Terus, yuk celana dawakno titik no, tutupi dengkul supaya halal lah gitu loh. Oh, iki tak sampaikan. Sampaikan. Anu kiai pengen hadir, cuman sampean ngene kok. Kemudian, oh ya wis ngomong kiai, mulai meneh celana tak dawakno. Yang penting kiai hadir. Akhirnya mereka sepakat celananya dipanjangkan, hadir lagi kiai ini. Seminggu lagi hadir,
berhenti lagi, kemudian ditanya lagi, ya jenengan ini gimana? Jare ini nek kula celana dawan sampean hadir, nah niki malah gak hadir malih lho. Saya hadir, cuman ngene lho. Aku tunggu soal delok mungkar. Mungkar nopo? Mestine bal-balan niku mari sembahyang asar bareng-bareng di masjid, baru bal-balan. Ojo terus gak sembahyang asar haram malah dosa. Ngoten nggih, nggih kan ono masjid tak wis belayar lapangan. Mari sembahyang baru. Akhirnya disampaikan, ya wis, sembahyang asar sak maghrib jamaah. Ya, betul. Besoknya kiainya di masjid sholat, ini pak main bal-balan ini sembahyang nanti. Ada ngono bareng lapangan. Maghrib bareng, sholat lagi. Terus dapat seminggu, mandek mana? Lah anak-anak ini sudah kadang seneng dilihatin kiai dipuji-puji. Kiai jenengan kok mboten nate hadir malih. Kula niki nuruti panjenengan lho. Kula niki sing nuruti. Kula niki lho hadir terus nang kene acara bal-balan ben sore tak hadir. Cuman kon sepisan hadir pengajianku gak tahu. Jadi tak sampai no. Kemudian disampaikan, ngapunten ya. Anak-anak gak siap kalau ada pengajian. Oh, gak enak, gak pantas arek ngomong masjid, gak keren belas. Tuh, pengajian gak harus di masjid. Gak enak didelok pemain bal-balan, masuk pemain Manchester United belum masjid. Terus gimana? Ya wis, kata beliau gini aja. Kalau malu dilihat orang masuk masjid, cari masjid yang jauh dari jamaah, terus waktunya malam jam 9 pengajian kan seminggu sepisan ya. Disampaikan mereka, ya wis ini tanpa sengaja nunjukkan akhlaknya, perhatiannya. Mereka ini sudah terkait hatinya, sudah cinta sama kiai ini. Kiai lain daripada yang lain. Nek liane aku dipaitu, dilok-notok wis. Tapi kalau ini enggak. Akhirnya hadirin seminggu sekali ngaji. Nanti kiai ini ya hari lihat. Mulai, yai seminggu sekali pengajian kurang ya. Ya apa kalau seminggu itu 2 kali? Monggo. 2 kali. Setelah 2 kali, yai pengajian seminggu 2 kali kurang, 3 kali yai. Monggo. Sudah pengajian 3 kali. Nek biasanya nek bal-balan, biasanya kalau sepak bola nek gak gol nendang des luput nganjuk. Nih biasanya ngono. Tapi wis biasa ngaji saya nendang astagfirullah. Sudah beda, sudah kena ini. Sudah kena sedikit-sedikit enggak terasa. Terus mulai yainya dipanggil, yai doakan kita di masjid ini pengajian minggu ini ada turnamen bal-balan, semoga grup kita menang insyaallah. Kapan ini kita mulai penyisian ini? Pokoknya setiap grup yang mau ikut harus bayar berapa? Bayar 1 juta. Ada berapa grup? 10 juta. Jadi nanti yang menang dapat 10 juta. Duh haram itu. Pakai judi ngono. Ya wis karo kae wis ngene memang. Wis ngene kandhane wong-wong tak golekno duit 10 juta. Kau usah berulang. Iki dakwah iku modal. Cari uang ini kian 10 juta. Kemudian dikasihkan iki duit 10 juta gawe turnamen. Kau usah coro ngomong haram, iki halal, duit iku halal. Wah. Lihat support dari kiainya kayak gitu, wow, latihan dia, latihan menang juara 1, pinter-pinter arah-arah ini bal-balannya. Dan kiai itu memang milih sing pinter-pinter, sebab kena sing pinter-pinter kena kok liane kena menang
permintaan ketika menang ini, piala ketika mau diberikan, nggak mau diberikan oleh bupatinya, nggak mau bupati, saya maunya kiai yang ngasih. Wah, dirangkul kiai ini, masuk kecut-kecut kelek mari bal-balan ini. Terus kemudian sowan tambah mati cinta mati. Pengajian sudah mulai kiai masuk ke bab tentang bagaimana hidup di dunia, jangan buang waktu, mulai berkurang lagi, bal-balannya ini berkurang, pengajiannya sampai mereka ini berpikir kita buang waktu seperti ini, mereka masih muda, ya boleh mlebu pondok kiai ngaji. Akhirnya kita sepakat ini 15 orang ini kepingin mondok di tempat sampean, tapi esok berangkat mulai sore, ya mau berjalan seperti itu, bal-balan wis jarang, sore bal-balan, tapi terus berkurang, akhirnya nginep. Setelah nginep, waduh mondok kabeh, 15 anak itu mondok semua. Dalam waktu beberapa tahun 15 orang jadi ulama semua. Dan ini cerita saya lihat ulamanya itu. Yang jadi ulama itu saya lihat. Sekarang ini ada beberapa orang sudah punya pondok pesantren. Ono sing hafal Quran, ono sing hafal ini. Bayangkan jadi kiai kabeh. Itu jadi ustaz, jadi kiai kabeh. Ini ulama ul akhirah. Cara dakwahnya seperti itu. Musfiqon, kasih sayang dan nasihat, nyelamatin mereka daripada kehidupannya. Nah, anak muda-muda kita ini juga begitu kadang-kadang. Mereka butuh diperhatikan, mereka butuh dipuji, mereka butuh diajar, ini pengajian dan lain-lain. Jangan dicela, jangan dihina. Tambah jauh, tambah benci dengan ulama. Ini ulama itu seperti itu. Harus nasihan lil ibad, musfiqon lah. Itu tanda ulama akhirah. Wa rahiman bihim, rahmat kasih sayang sama mereka. Tidak dikatakan ulama akhirat kalau tidak mencintai muridnya seperti mencintai anaknya. Kiai ku kudu cinta mbek santri ini kaya cinta mbek anake, gak oleh dibedakan. Harus berupaya untuk bisa seperti itu. Rahim. Karena itu adalah sifatnya beliau baginda Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu ketika ditawani Gusti Allah, walau saufa yu'tika rabbuka fatardha, Muhammad njaluk apa kon, tak turuti kabeh kon njaluk apa. Kanjeng Nabi ditawari minta apa? Beliau gak minta rumah mewah, beliau gak minta istri cantik, beliau juga gak minta uang banyak, kendaraan mewah, enggak. Permintaannya Rasulullah, la ardo ahadan min ummati finnar, kasih sayangnya keluar. Saya nggak minta apa-apa, cuman saya nggak rela kalau seorang dari hambaku yang beriman kepadamu ya Allah masuk ke neraka. Nyelamat. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ya itu dai, itu namanya ulama akhirah. Ketika ditanya apa doamu, apa keinginanmu, saya punya keinginan kepada Allah. Orang yang ada di zamanku ini semuanya masuk surga, selamat dari api neraka. Itu harapan saya, itu cita-cita saya, nyelamat wong kabeh wis. Jadi tujuannya mereka ulama akhirat itu adalah nyelamatin umat, rahiman bihim, rahmat kasih sayang. Ya. Walaupun kelihatannya memerangi, walaupun kelihatannya nahi mungkar, walaupun kelihatannya vokal mengingatkan pejabat ini semua, tapi hakikatnya ada rahmah,
Seperti bapak kadang-kadang itu melihat anaknya yang batuk makan es krim. Nah, ojo dipangan, kelihatannya keras. Hakikatnya rahmat, kasih sayang. Jadi kalau ada kiai kadang ngamuk kepada santrinya, atau ada ustadz ngamuk kepada jamaahnya, kono ojo ini, kono ojo ngono. Ini kayak orang bapak yang melihat anaknya itu berbuat salah, bukan karena benci, justru karena sayang. Kalau dia minum es krim tadi, kalau dia makan es krim, dia sakit. Jadi seperti itu, bukan karena kebencian. Amiran bil ma'ruf, selalu mengajak orang berbuat ma'ruf. Ayo monggo sing saged sedekah. Ayo monggo sing saged bangun malam. Ayo sing saged ngaji, sing istiqomah. Amiran bil ma'ruf, ngajak orang ke ma'ruf. Ayo. Wa nahin 'anil munkar, wa nahyan 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Nah, ini biasanya kalau amiran bil ma'ruf aja nggak ada musuhnya. Tapi kalau sudah nahyan 'anil munkar, akhir musuhnya. Khususnya orang-orang yang memang menjadikan kemungkaran sebagai pekerjaan. Ya, jadi loh, saya dulu di daerah Jawa Tengah itu ada pengajian, ada jamaah majelis hadrah gitu loh. Saking enaknya hadrah niki, sampai yang namanya ini kan dia amar ma'ruf, kemudian mulai dia nahi mungkar. Jangan hadir ke majelis atau konser, ini semuanya kena semuanya, sampai akhirnya konser ini dihadapno kalau sing teko. Ini tidak satu daerah di Jawa Tengah, sepi yang datang. Apa yang terjadi? Mereka ini, orang-orang ini sampai ke dukun, jaluk ke dukun suarane gak metu. Makanya kiai sing mimpin sholawatan iki lek sholawatan suarane entek. Ya, sampai seperti itunya ya, dimungsuhi karena merasa ya, padahal dia juga menginginkan, padahal wong-wong niku sing napa niku dangdutan ini, kalau mereka itu merubah profesi jadi sholawatan mungkin ya payu. Cuman itulah hawa nafsu. Jadi dibenci, difitnah itu biasa kalau orang nahi mungkar. Makanya amar ma'ruf itu mudah, tapi nahi mungkar ini agak berat medannya. Dan ini dua-duanya harus dilakukan oleh ulama, bukan terus bagi-bagian jatah. Ono ulama ini yo, aku tak bagian amar ma'ruf, kok bagian nahi mungkar. Kok enak? Ya bareng amar ma'ruf nahi mungkar. Saya harus amar ma'ruf dan saya harus nahi mungkar. Kamu harus amar ma'ruf dan kamu harus nahi mungkar. Semuanya dipertanyakan kok sama Allah. Kenapa kau lihat kemungkaran kok diam? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Wa dzalika adhaful iman. Jadi nggak ada jatah-jatah. Kau amar ma'ruf aku tak nahi mungkar. Ya apa sih, dipertanggungjawabkan. Kau sing nahi mungkar nek amar ma'ruf juga dipertanggungjawabkan. Hanya cara nahi mungkar ini beda-beda. Jangan nahi mungkar dengan cara yang mungkar, nggak boleh, malah dosa. Jadi nahi mungkar itu ada caranya. Nahi mungkar nggak boleh dengan cara yang mungkar. Nahi mungkar itu tidak boleh dilakukan kepada sesuatu yang beda pendapat. Harus yang sepakat ulama mengatakan haram, seperti khomer, seperti dangdutan, joget-joget cekak karu-karuan, itu nahi mungkar, itu mungkar mutlak. Itu baru. Lah kalau selain daripada itu, kayak sebagian orang mengatakan zikir di masjid bareng-bareng suara keras itu mungkar, harus dilarang. Itu orang nggak ngerti nahi mungkar. Nah, pernah suatu saat ada ustadz di Surabaya. Ini ustadz ini radikal. Dia masuk masjid sholat subuh gitu,
ketika masjidnya dzikiran ngamuk-ngamuk dia. Setelah ngamuk-ngamuk, saya datangi ke rumahnya. Waktu saya masih di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana dengar antum tadi pagi marah-marah di masjid gara-gara orang dzikiran. Iya, haram, zikir jahri, zikir keras, Rasul gini semuanya. Kemudian saya bawa dalil. Gimana kalau ini sahabat yang zikir keras? Kemudian sahabat satu berkata, ya Rasulullah, fa innahu mura'i, ini orang riak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa innahu awwah, enggak, itu orang yang tobat sama Allah. Loh, itu loh, enggak apa-apa. Waduh, ribut. Nah, gini loh Mas, Anda ini tadi menolak orang zikir itu menurut Anda mungkar. Mungkar, sepakat ulama apa tidak? Tidak, enggak boleh. Kalau ulama enggak sepakat, enggak boleh ada nahi mungkar. Diam. Lain kali kalau mau nahi mungkar ada caranya. Nah, ini bagian daripada nahi mungkar. Musari'an fil khairat, ulamaul akhirah itu dalam kebaikan segera. Nih, jadi kalau urusan kebaikan fastabiqul khairat, lomba-lomba dia. Dijak kebaikan iki ono lahan dakwah, mapi waduh cepet. Enggak males. Menunjukkan bahwa dia menginginkan kebaikan. Mulaziman lil ibadat, dan lazim dengan ibadah, maknanya istiqomah. Ini yang saya kenal dari guru-guru saya, hadirin. Saya dulu waktu belajar di Tahrim itu, kalau ke rumahnya ulama itu paling repot, ke masjid paling gampang, karena kebanyakan mereka 5 waktu sholat di masjid, i'tikaf di masjid. Almarhum yang baru saja meninggal, Habib Abdullah bin Syahab itu dulu saya kalau mau ketemu sama beliau paling enak di mana? Di masjid. Karena hidupnya kalau di rumah itu mungkin dia lagi ketemu istrinya, ketemu anaknya. Tapi kalau dari masjid dia duduk, ambil kipasan, ambil maca Quran. Itu ya Allah jam-jaman di masjid. Waktu saya ziarah ke satu negeri namanya Murawa'ah di Zabid, ada 6 ulama saya ziarahi, semuanya di masjid, nggak ada yang di rumah. Di masjid ini, di masjid situ. Kalau mau ketemu ini di mana? Di situ. Kalau mau ketemu ini di mana? Di situ. Karena dia mesti lagi iktikaf di sana. Subhanallah, mulazimun ibadah. Apa mana Habib Salim Syatiri yang baru meninggal? Ya Allah, hidupnya itu ibadahnya sebegitu banyaknya. Apalagi kalau Ramadan, paling sulit menemui mereka di rumahnya. Ini paling gampang yang boleh di masjid. Subuh. Habib Umar itu guru saya itu maghrib sholat buka terus pulang ke rumahnya, baru sebentar ke rumahnya undangan buka puasa di rumahnya sapaan. Habis itu pulang sembahyang taraweh sak jam setengah, 2 juz Quran. Kemudian 2 juz atau kurang lebih segitu. Habis dari situ pindah lagi terawih lagi di masjid Pak Alawi. Tiap malam 30 hari. Dari situ kadang-kadang nanti nyari beliau sudah di masjid Muhdhar. Sampai jam berapa? Jam 1 sampai jam setengah 2 malam gitu. Sampai jam 1. Mulainya masjid Muhdhar jam 12 malam terawihnya. Ya. Mau subuh sudah di Pak Alawi kadang-kadang hadroh. Hidupnya ini ibadah, mulazim dengan ibadah. Ini ulama akhirah. Betul-betul mereka menikmati ibadah. Umroh ambil ulama akhirah ya umroh dengan ulama akhirat itu ketemu pas makan, lainnya wis di masjid. Nek umroh mbek Habib Jamal gak rek mubur enang mall. Nih. Lewat kono, lewat kini dodolan delok. Nih, akhirnya etikaf ning kene plaza nih daripada ning kene. Nih. Waduh parah nih. Kalau nanti niku umroh berapa tahun yang lalu umroh bersama ibu-ibu. Umroh plus Dubai. Ibu-ibu itu saya suruh, Bu,
maghrib, sholat maghrib jangan pulang sampai isya, iktikaf ngaji sampai isya. Isya pulang baru makan. Nggih Bu ya. Waktu itu 4 hari di Mekah Madinah saya suruh seperti itu. Zuhur juga gitu. Kalau bisa zuhur itu sebelum zuhur makan, habis gitu iktikaf sampai asar. Sakarep. Pokoknya dua waktu itu di masjid supaya cuma berapa hari. Gak ono sing kuat hadirin. Jangan lagi zuhur, asar atau maghrib, isya itu gak kuat sih mulai. Waduh, gak iso be, kena jedhe, kudu nang ngene sembarang kali. Gak kuat. Pulang mampir ke Dubai. Mampir ke Dubai hadirin. Saya nggak bohong. Ngenterno ibu-ibu nang mall, ada Dubai Mall. Ibu-ibu itu minta jam piro buka mall itu mulai mlebu. Bayangno ta. Buka mall jam berapa? Jam 10, jam 10 itu pas. Kemudian saya antar. Setelah saya antar, saya bilang nanti kalau sudah selesai ya jam 10 tadi itu kalau sudah selesai kabarin saya. Siap. Jam 1 tak telung jam Pak WA. Sudah selesai? Belum, Bim. Kita masih makan. Asar tak WA, tak susul yo. Belum, Bim. Sampai maghrib. Maghrib tak susul yo, durung Bim sampai jam 10 bengi. Masya Allah. Jam 10 malam saya jemput, bayang no iktikaf di mall 12 jam. Aku metu ambek nggawa kresek, ambek nggawa blonjoan, ambek sopon nang atine apike, Masya Allah. Kepingin rene maneh aku. Nggih. Jadi memang kadang-kadang kita seperti itu. 12 jam deh gini pasar kuat, padahal tempat yang paling dibenci oleh Allah, tempat paling dicintai Allah. Waduh, sak jam niku wis kemeng kabeh. Sikil niku langsung asam uratiku makan. Boyok loro kabeh. Tapi kalau ulama akhirah itu hadirin. Sampai ada lagi saya pernah di Madinah. Di Madinah saya pernah menemui ulama mulai buka masjid subuh sampai ditutup malam baru pulang. Subuh nanti datang lagi. Umurnya sudah mungkin 80-90. Namanya Syekh Muhammad Al-Hajjar. Syekh Muhammad Al-Hajjar ini yang mentaklik kitab Fathul Alam 5 jilid itu. Terkenal kitab Fathul Alam. Ini Muhammad Al-Hajjar ini putih bersih. Ketika saya ke situ, setiap saya umroh, saya temuin beliau. Duduk di tempat itu sudah makan di situ. Anaknya datang bawa makanan roti sama apa dimakan, duduk sebentar ke kamar mandi, balik lagi nanti duduk mau Quran, baca kitab, terus di situ. Ambil putih, orangnya bersinar, jenggotnya tuh gede putih juga, wanteng, kurus tadi, tetua. Kemudian saya di situ tanya, waktu saya tanya beberapa hal saya tanya kepada beliau, Syekh Muhammad. Beliau itu aslinya orang Suriah. Saya tanya, ya Muhammad, sampai kapan sampai di sini nih? Jawaban beliau, sampai mati. Karena saya ingin mati bersanding dengan Rasulullah SAW. Sekitar 3 tahun yang lalu saya ke sana, saya lihat itu tempat. Sampai sekarang saya masih ingat di Masjid Nabawi di mana tempat beliau. Saya datangi ke situ, nggak ada. Kemudian ada orang di sebelahnya, saya tanya, "Aina Syekh Muhammad Hajjar?" "Kemana Syekh Muhammad?" "Sudah meninggal kemarin." "Di mana meninggal?" "Di sini sakit, itu ke rumah sakit terus meninggal." Disolatin di sini, keinginannya tercapai. Masya Allah. Dan itulah hadirin para ulama. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, Habib mau bertanya bagaimana hukum masjid atau musola yang tempat atau imamnya, pengimamannya ditinggikan lebih tinggi dari tempat makmum. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh.
Apa kitab yang mengkaji tentang hal ini? Disebut hal ini di kitab Muqaddimah Hadramiyah, syarahnya Busyrul Karim itu. Kemudian di kitab Mughni, banyak ini hadirin. Ini bukan sesuatu yang masalah yang rumit ini. Di kitab-kitab fikih banyak ini. Jadi kalau kadang-kadang ini tempatnya imam ini bangunannya ditambah, ini supaya makmum itu kalau kelihatan. Itu hukumnya makruh, kalau sholat itu makruh. Atau sebaliknya, imamnya di atas, makmumnya di bawah, itu juga makruh. Dan makruh di sholat itu kalau kita lakukan, itu menghilangkan keutamaan sholat jamaah, emang. Makanya ini bangun masjid, takon bi kiai, bi ulama. Ngapunten ya, kula badhe tanglet niki, kita bangun masjid seperti ini, ada yang tidak benar, ada yang salah, ada yang mutus sok, ada yang ini, wah bagus, cocok, enak, bisa. Jadi, oh ini jangan begini, tangganya jangan di situ. Kalau tangganya di situ, itu namanya luar masjid, tidak sah nanti yang di atas. Ini masjid ini tangganya di situ ya. Ini sah yang di atas sholat itu. Kalau apabila tangga itu kadang-kadang bukan di situ, tangga di luar. Di luar tanah masjid ada tangga, itu nanti nggak sah yang di atas sholatnya. Terus kadang-kadang ini sebelah sini ini apa? Sini, yang situ gudang sampai sana. Kadang-kadang ada masjid hadirin, masjid atau ya masjid itu. Kemudian masjid kayak gini, ini kalau imamnya meluber, sampai ini sholat id ya, sampai belakang sini, yang sholat di sini ini nggak sah loh, yang di luar ini. Jadi ini bangunan ini sebelahnya ini kan jalan ya, yang sholat di jalan itu nggak sah ya. Walaupun tidak sampai ke imam, ini imam sudah dikasih batas, nggak sah. Yang di luar loh ya, bukan yang di masjid. Kalau di masjid nggak masalah. Yang di luar masjid nggak sah. Makanya kalau sholat id dikasih batas. Batasnya mana? Pintu nih. Pintu itu dikasih garis red, mentok di situ sudah. Timun ini garis, setelah digaris, wis sholat itu di bawah belakangnya itu. Sini dan situ. Kecuali, kalau ini ada pintunya. Kalau ini dikasih pintu nih, jebret, pintu untuk keluar ke jalan atau situ dikasih pintu. Yang dikasih pintu, jamaahnya itu ditambah boleh nanti sampai sini boleh. Kan ada pintu yang menyampaikan mereka ke imam. Makanya ditarik di Hadramut itu ada masjid Segaf, Masjid Pak Alawi atau Masjid Segaf itu. Itu ketika beliau bangun, beliau bilang tolong kasih pintu. Buat apa Habib? Sudahlah kasih pintu. Dikasih pintu kecil, pokoknya orang bisa masuk. Lah waktu itu masjid itu kecil, masjid itu mungkin seperti apa ya? Seperempatnya. Ini kalau ini dibagi 4 ya, seperempatnya ini. Orang-orang itu mengatakan masjid itu gak tahu pol. Zaman itu kan penduduknya sedikit, gak pernah penuh. Lalu aku dikei ngono, sudahlah. Gak taunya bener. Sekarang masjid beludak. Orang sholat itu sampai mana-mana. Lah kalau nggak ada pintu, mereka nggak bisa sholat. Malah ke sana tambah, istilahnya banyak jamaah yang kan. Kalau sini sampai sana terus sampai sana boleh, selama ada pintunya. Nah itu. Jadi makanya kalau mau bangun masjid tadi tanya kepada kiai ulama iki opo iki ngene, iki opo iki ngene. Ada sunnahnya lagi. Ada pintu yang keluar. Jadi imam itu, khotib itu kalau masuk jangan lewat situ, tapi lewat depan. Ada pintu di situ. Terus nunggu di sini. Ada nunggu di sini. Begitu ma'asyiral muslimin, mazuratal muslimin rahimakumullah. Idza qulta li sahibika, itu imam di situ tidak kelihatan. Kemudian nanti begitu Ausitu wasma'u ati'u rahimakumullah, cekrek baru buka pintu kok imamnya, baru keluar.
baru assalamualaikum. Makanya sunahnya masuk ini assalamualaikum, salam dulu sama jamaah di sini, baru naik mimbar. Mimbar sunahnya bukan satu tapi tiga, tuh 2, 3 seperti mimbar Rasulullah. Makanya sunnahnya mimbar 3, 2, 3. Khotib naik mimbar juga sunnahnya satu-satu. Baik gawa tungkat ngono. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Siji. Assalamualaikum. Iku ora aturane kabeh. Kadang-kadang imamnya ngebut nggih. Iki belajar PG. Ada aturannya, mimbarnya tuh 2, 3. Apa namanya? Anak tangganya tuh 2, 3. Ininya enggak boleh dinaikkan. Nah, itu seperti itu. Makanya tanya arsitek untuk bangunan, tapi tanya ini ada enggak yang melanggar sunnah? Ada enggak yang tanya? Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.